Assalamualaikum, anak hebat yang soleh dan soleha. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Bertemu lagi dengan saya untuk belajar biologi. Biologi is fun. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kalau kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kita kali ini kita akan bahas mengenai materi proses pengaturan pada tumbuhan. Tapi sebelum itu kita harus mengenali dulu jaringan-jaringan yang menyusun pada tumbuhan. Nah, jaringan yang menyusun pada tumbuhan itu dibagi menjadi dua. Ada jaringan muda dan juga ada jaringan dewasa. Pembagian jaringan ini berdasarkan kemampuan sel dalam berdiferensiasi. Sekarang kita perhatikan jaringan muda. Jaringan muda disebut juga sebagai jaringan meristematis. Kenapa harus disebut jaringan meristematis? Karena tersusun oleh sel-sel yang aktif membelah secara mitosis. Nah, jaringan muda atau jaringan mitosis ini adalah jaringan yang berperan pada pemanjangan dan juga pembentukan jaringan-jaringan baru pada tumbuhan. Nah, jaringan meristem pada tumbuhan nanti kita bagi menjadi dua. Ada jaringan meristem berdasarkan letak, dan yang satu lagi adalah jaringan meristem berdasarkan asal pembentukannya. Kita lihat jaringan meristem berdasarkan letak ya. Jaringan meristem berdasarkan letak itu dibagi menjadi tiga. Ada meristem apikal, ada meristem lateral, dan juga ada meristem interkalar. Meristem apikal adalah jenis meristem yang bisa kita temukan pada ujung-ujung bagian tumbuhan. Kita bisa temukan di ujung batang, kita pun bisa menemukannya di ujung akar. Aktivitas pada jaringan meristem apikal menyebabkan tanaman bisa bertambah tinggi. Batangnya bisa bertambah tinggi, akarnya bisa bertambah panjang. Sedangkan kalau meristem lateral adalah jenis jaringan yang terdapat di dalam kambium vaskuler atau kambium gabus. Jadi terletaknya di dalam batang. Aktivitas dari meristem lateral menyebabkan diameter batang pada suatu tumbuhan bertambah lebar. Nah, jaringan meristem lateral ini hanya kita temukan pada tumbuhan berkayu. Jadi setiap tanaman yang batang pohonnya dapat berkayu berarti terdapat jaringan lateral. Nah, sedangkan kalau pada tanaman monokotil yang batangnya tidak berkambium, tidak berkayu, maka kita tidak akan menemukan jaringan meristem lateral. Yang terakhir adalah meristem interkalar. Meristem interkalar ini adalah jaringan meristem yang kita temukan pada ruas-ruas batang. Nah, siapa sih contohnya tumbuhan yang batangnya berruas-ruas? Salah satunya adalah bambu. Jadi meristem interkalar tidak bisa kita temukan di semua tanaman. Jadi hanya pada tanaman atau tumbuhan yang batangnya berruas-ruas. Nah, kalian bisa mengamati gambar-gambar ini. Ini adalah contoh dari gambar meristem apikal, meristem lateral, dan juga meristem interkalar. Nah, setelah kita mengamati meristem berdasarkan letaknya, kali ini kita akan membahas meristem berdasarkan asal pembentukan. Berdasarkan asal pembentukan, meristem itu dibagi menjadi tiga. Ada promeristem, meristem primer, dan juga meristem sekunder. Promeristem adalah jaringan yang sudah ada sejak tanaman menjadi embrio. Nah, jaringan ini biasanya terdapat di daerah kecil pada ujung akar maupun ujung batang. Menurut teori Haberland, promeristem akan berkembang menjadi protoderm, prokambium, dan juga meristem dasar. Protoderm akan menjadi epidermis, prokambium berkembang menjadi jaringan pengangkut seperti xilem dan floem, sedangkan meristem dasar akan berkembang menjadi jaringan parenkim. Yang kedua adalah meristem primer. Meristem primer adalah jaringan hasil dari perkembangan promeristem.
Nah, meristem primer ini yang akan memiliki sel-sel yang berkembang langsung dari sel yang embrionik. Ini bisa kita temukan pada ujung batang dan ujung akar. Yang terakhir adalah meristem sekunder. Meristem sekunder merupakan jaringan yang berasal dari sel-sel dewasa yang sifatnya bisa berubah menjadi sel-sel meristematik. Nah, contoh dari meristem sekunder yaitu kambium vaskuler dan juga kambium gabus atau kita kenal dengan sebutan velogen. Yang selanjutnya adalah jaringan dewasa. Jaringan dewasa disebut juga sebagai jaringan permanen. Kenapa disebut sebagai jaringan permanen? Karena sel yang menyusunnya sudah tidak dapat membelah. Artinya sel-selnya sudah berdiferensiasi. Bentuknya berubah, fungsinya juga berubah. Jaringan dewasa pada tumbuhan itu kita bagi menjadi 4. Ada jaringan epidermis yang merupakan jaringan pelindung, ada jaringan parenkim yang merupakan jaringan dasar, ada jaringan penyokong atau penguat, yang terakhir adalah jaringan pengangkut. Kita bahas satu-satu ya. Jaringan epidermis adalah jaringan pelindung yang tersusun oleh sel-sel yang susunannya sangat rapat. Jaringan epidermis ini menutup seluruh permukaan luar pada tumbuhan. Fungsi utama dari jaringan epidermis adalah untuk melindungi jaringan yang ada di sebelah dalam terhadap kerusakan mekanik ataupun kerusakan yang disebabkan oleh serangga. Baik kerusakan mekanik ataupun kimiawi ya. Nah, yang selanjutnya adalah jaringan parenkim. Parenkim disebut juga sebagai jaringan dasar. Kenapa disebut sebagai jaringan dasar? Karena jaringan ini bisa kita temukan di seluruh bagian tubuh tumbuhan. Kita bisa temukan di akar, di batang, di daun, di buah, di umbi. Seluruh jaringan pada tumbuhan itu pasti terdapat jaringan parenkim atau di seluruh bagian tubuh tumbuhan ada jaringan parenkim. Yang ketiga adalah jaringan penyokong. Nah, jaringan penyokong ataupun penguat itu berfungsi untuk menunjang atau menguatkan bentuk tumbuhan. Kalau kita bisa melihat suatu tanaman dapat berdiri tegak, itu tidak terlepas dari fungsi jaringan penyokong. Jaringan penyokong sendiri nanti kita bagi menjadi 2. Ada sklerenkim dan juga ada kolenkim. Selanjutnya yaitu jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut itu adalah satu dari 3 kelompok jaringan permanen yang memiliki tumbuhan hijau berpembuluh. Kenapa disebut sebagai jaringan berpembuluh? Karena fungsi dari jaringan pengangkut adalah untuk saluran utama transportasi zat-zat hara yang diperlukan dalam proses vital tumbuhan. Nanti jaringan pengangkut kita bagi jadi ada 2. Ada xilem dan juga ada floem. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa sambil membaca materi yang terdapat di modul. Bagaimana? Cukup menarik bukan pembelajaran kita kali ini? Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, silahkan kalian isi form refleksi yang ada di bawah sini ya. See you next time, anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.